Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Virus corona berawal dari satu negara dan menjalar kepada seluruh dunia. Virus dosa juga demikian. Dia berawal dari satu orang dan menjalar kepada semua orang, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Namun perbedaan antara virus corona dengan virus dosa, kalau virus corona itu akan sampai kepada kematian secara tubuh, membawa kepada kematian tubuh, dan ada yang sehat. Walaupun dia sudah kena virus corona, ada kemungkinan dia bisa sembuh. Tetapi virus dosa ini dari satu orang menjalar kepada semua manusia di seluruh dunia, dan akibatnya lebih fatal. Akibat dari virus dosa adalah kematian, maut, kematian secara jiwa. Kalau virus corona kematian tubuh, kalau virus dosa kematian jiwa. Tentu kalau kematian jiwa itu lebih berbahaya daripada kematian tubuh. Kalau jiwanya mati berarti akan berpisah selama-lamanya dengan Tuhan Pencipta yang mengasihi kita. Itulah virus yang ada di dalam Alkitab. Jadi virus ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa, dan sampai kepada kita hari ini virus itu sudah menjalar dan sudah menghasilkan akibat-akibatnya, yaitu kematian. Ya, inilah tentang virus yang ada diceritakan di dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Jadi teman-teman semua, ternyata topik kita kali ini bukan COVID-19 atau virus corona, tetapi Alkitab mengatakan bahwa virus dosa lah yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Ya, rupanya virus dosa ada ya teman-teman, bukan hanya virus corona. Kita akan menanyakan bagaimana sih pandangan tamu kita tentang virus dosa ini, tentang tema kita kali ini. Langsung saja kepada Bang Paul, gimana Bang pandangan Abang tentang tema kita kali ini, virus? Oke, menurut saya ini realita yang sangat bisa kita lihat sehari-hari ya, gitu. Dan bagi saya virus dosa itu memang tidak semua kelihatan, gitu. Dan ada orang yang kelihatan yang baik dari luar, tetapi dalam hatinya atau ketika dia sendiri dia benar-benar bergumul dengan dosanya, melakukan dosanya. Ada juga yang bakal kelihatan, gitu. Entah dia melakukannya secara langsung atau di hadapan orang, ya. Dan kalau kita bilang bandingkan lagi dengan virus corona, ya itu hanya untuk tubuh aja ya bakal mati gitu. Sedangkan ya kalau memang ada gejala, ada sebab-sebab yang mungkin dia kelihatan kena corona tapi tidak, ya itu virus corona. Tapi dosa semua orang sudah positif. Dan saya kira itulah yang membedakan ketika virus dosa ini bisa membuat orang semakin hancur dalam hidupnya maupun nanti setelah dia telah tiada di dunia ini, gitu. Ya, jadi teman-teman, kita berkata bahwa kalau virus corona punya gejala, belum tentu itu positif, tapi ternyata semua manusia untuk virus dosa sudah positif, dan bahkan gejala akibatnya bukan hanya sebatas di bumi, tapi sampai kepada setelah mati nanti. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk lebih mengenal, mengerti lebih dalam tentang tema kita kali ini, silahkan jangan segan-segan kirimkan pertanyaan teman-teman ke nomor WA yang sudah diterangkan di layar live streaming kita ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang akan mengirim pertanyaannya, kita langsung aja yuk dengar pandangan Elsa, tamu kita yang kedua, tentang virus tema kita kali ini. Gimana Elsa? Apakah Elsa setuju dengan penjelasan narasumber kita atau bagaimana? Saya setuju dengan penjelasan dari Ibu
narasumber yang dikatakan bahwa virus dosa itu berawal dari satu orang gitu. Penjelasan juga tidak jauh berbeda dengan Bang Paul. Bagaimana virus dosa itu sebenarnya semua orang sudah terjangkit, semua orang sudah positif gitu. Namun virus dosa ini, biarpun semua orang sudah positif, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah positif virus tersebut. Lain dengan virus corona, orang langsung mengetahui kalau batuk sedikit, oh ini pasti virus corona. Orang langsung sensitif gitu. Tapi untuk dosa, orang tidak sensitif dengan dirinya gitu. Malah ketika ada orang yang sudah positif pun, dia dengan sendirinya mampu berkata nanti, oh aku kan tidak berdosa gitu. Dia tidak sadar, dan kesadaran itu diakibatkan oleh perbuatannya, padahal secara nyatanya dia itu sudah terkena dan sudah positif dengan virus dosa itu. Ya begitu ya pendengar saya. Jadi kita bisa mendengar bahwa pendengar ada yang nggak sadar rupanya sudah positif. Nah mungkin kenapa nggak sadar, jangan-jangan nggak ngerti apa dampaknya, nggak ngerti apa sebenarnya ciri-ciri atau gejala yang disebabkan oleh virus dosa itu. Ya, kali ini kita akan membahas lebih lanjut dampak buruk atau dampak negatif dari virus dosa yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Langsung saja kepada narasumber kita kembali. Apa Bu dampak buruk dari virus dosa ini? Ya, terima kasih. Mari kita baca dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa pasti berakibat. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia pasti berakibat. Dosa yang kita lakukan juga pasti berakibat. Akibat dosa itu dikatakan di sini adalah maut. Maut ini ada 3 bagian. Pertama, kematian secara rohani. Itu sudah terjadi. Ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, langsung terjadi kematian secara rohani. Sehingga hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan ketika mereka melanggar firman-Nya langsung terpisah pada saat itu juga. Itu yang dikatakan dengan mati rohani. Jadi setiap manusia sudah mengalami mati rohani. Mati rohani itu membuat manusia merasa ada kekosongan. Ketika hubungan kita dengan pencipta kita terpisah, maka di dalam batin kita merasa hampa, kosong, kurang. Jadi semua manusia pasti merasakan hal seperti itu. Maka banyak anak-anak muda dan remaja karena merasa kosong dan hampa dalam dirinya, dia mengisi dengan hal-hal jasmani. Misalnya dengan hal-hal pacaran, dengan hal game, ya. Itu sebenarnya mencari bagaimana supaya kekosongan di dalam batinnya terisi. Ternyata nggak bisa. Tidak bisa digantikan kekosongan di dalam batin manusia oleh karena keterpisahan dengan Allah, diisi oleh hal-hal dunia, itu tidak mungkin. Jadi banyak sekali orang yang sampai saat ini belum mendapatkan apa yang dia perlukan. Dia belum tahu apa jawaban dari kekosongan di dalam batinnya. Itu yang pertama, mati rohani. Lalu yang kedua, mati secara jasmani. Mati secara jasmani itu berpisahnya tubuh dengan roh. Ketika manusia mati, rohnya diambil oleh Allah, tubuhnya kembali ke tanah. Ini pasti dialami oleh semua orang. Itu yang dikatakan dengan upah dosa ialah maut. Sehingga ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, yang pertama sekali mengalami mati jasmani adalah anaknya Habil, yang dibunuh oleh anaknya juga yang bernama Kain. Itu sudah genap. Dan sampai sekarang kematian jasmani pasti dialami oleh setiap manusia. Jadi kenapa? Karena dosa tadi sudah menjalar kepada semua orang. Dosa itu, virus itu sudah menjangkit. Berarti semua manusia sudah positif dengan virus dosa dan mengalami akibat maut. Itu maut yang kedua.
Baru maut yang ketiga adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Jadi kalau manusia tidak menerima obatnya, maka kematian yang ketiga akan terjadi. Kematian kekal, keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya akan jadi. Tapi ini bisa dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Selama kita hidup, selama kita belum dipanggil Tuhan, kita bisa meminum obatnya. Obat untuk dosa sudah ada. Jadi siapa yang menerima obat dosa itu, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia tidak akan terpisah dengan Allah selamanya. Tapi sampai mati dia tidak menerima obat itu, maka dia satu saat akan mengalami kematian yang kekal. Inilah upah dari dosa tersebut. Jadi sebenarnya virus dosa jauh lebih mengerikan dibanding virus corona. Seperti itu, ya. Jadi sangat jelas ya teman-teman bahwa dosa itu tidak main-main rupanya. Bahwa virus dosa itu berdampak pada kehidupan kita di bumi, bahkan sampai setelah kita pun mati dari dunia ini. Itulah kematian yang kekal. Adakah di antara teman-teman yang sudah mengalami dampak dari dosa ini? Ya, mari kita cek sendiri kehidupan kita, diri kita sendiri. Dan malam hari ini kita juga akan bertanya, mendengar apakah kamu kita juga sudah mengalami dampak buruk dari virus dosa ini. Langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Paul. Jadi gimana Bang? Bagaimana keadaan Abang ketika virus dosa itu terus masih menggerogoti? Apa dampak buruknya yang Abang rasakan sendiri? Oke, kalau saya pribadi, ketika saya belum bertobat, ketika belum meminum obat untuk virus dari dosa itu, salah satu yang terbesar yang saya alami adalah ketidaktenangan dalam hidup. Dan itu bermula ketika saya melihat seorang tetangga, kakek, dia meninggal dan banyak orang yang mendoakannya, menangis. Dan satu pertanyaan yang bertanya di dalam pikiran, kemana dia pergi? Gitu. Dan itu selalu terngiang, selalu bertanya, dan ketika keluar dari rumah pun nggak tenang. Apa yang terjadi nanti ketika keluar dari rumah gitu? Dan mungkin aku orang yang sudah banyak tahu tentang firman, dalam arti tahu apa isi Alkitab, apa itu dosa, apa jenis-jenisnya. Secara pemikiran saya sudah banyak diisi gitu. Tetapi satu sisi itu tidak langsung otomatiskan saya lepas dari virus itu, virus dosa. Nah, sampai satu saat saya dilayani, dan yang membukakan hati saya itu dari kitab Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan 28. Saya bacakan aja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, setelah mendengarkan firman ini, seperti terbuka pikiran dan terbuka hati ini. Berarti kesempatan itu hanya aku dapat ketika saya hidup, dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali saja, gitu. Dan waktu yang lebih membuat saya menjadi takut, dihakimi, dan saya di situ sadar akan dosa-dosa saya. Berarti yang selama ini saya lakukan, kalau belum diselesaikan dengan Kristus, dengan Allah itu sendiri, berarti saya akan dihakimi dan akan dihukum. Nah, saat itu ya saya benar-benar membuka hati, buka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, sudah banyak dosaku. Aku takut kemana pun, gitu kan? Nggak tenang ketika keluar dari rumah, gitu. Dan kalaupun ditanya sudah diampuni dosanya, belum yakin.
Tapi ketika firman ini dibukakan, menjadi nyata bahwa memang kesempatan itu hanya satu kali saja, gitu. Dan saat itu juga, ya saya meminum obat itu yang sudah diberikan oleh Kristus di kayu salib, dan ya saya merasakan bahwa ketenangan hidup itu memang ada di dalam dia, gitu. Jadi pengaruhnya terasa ya, Bang, setelah minum obatnya pengaruhnya menjadi tenang. Ya, benar. Dan rasanya itu kayak orang yang betul-betul ketika sakit, ketika sembuh sangat lega gitu, segar sekali, dan mengetahui bahwa ya ketika sudah meminum obat itu berarti aku pasti sudah selamat gitu. Jadi nggak takut lagi mati gitu. Oh enggak, gitu. Jadi benar-benar ya ini janji Tuhan gitu. Jadi ketika dia sudah mati sekali, berarti ketika aku juga mengambil keputusan untuk mendapatkan itu, untuk menerima itu, inilah yang akan aku dapat kebebasan dan ya sukacita juga, dan ya kelegaan seperti itu. Sangat indah ya teman-teman mendengar kisah ataupun pengalaman dari tamu kita malam hari ini, Bang Paul, bahwa nyata dampak buruk dari dosa itu dia ketakutan. Dia tidak memiliki ketenangan hidup karena takut mati. Ya, apakah teman-teman juga mengalami perasaan ataupun pengalaman seperti itu? Kita sudah mendengar tadi sedikit penjelasan tentang obatnya, namun nanti akan lebih jelas lagi. Sekarang kita akan melihat dan mendengarkan ada pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman yang ada di rumah. Langsung saja, ini dia pertanyaannya, kita sampaikan kepada narasumber kita. Saya mau bertanya nih, kenapa orang yang kena virus dosa merasa nyaman hidup dalam virus dosa? Kasih masukan dong dari narasumber supaya kami yang masih nyaman di dalam dosa mau bertekad keluar. Supaya kami memiliki tekad untuk sehat, untuk sembuh. Ini pertanyaannya, Bu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa orang yang sudah kena virus dosa merasa nyaman di dalam dosanya? Ini kemungkinan besar pertama karena tidak tahu. Sama halnya dengan orang yang kena virus corona. Dia sudah kena sebenarnya, tapi dia nggak tahu, dia nggak sadar, sehingga dia nggak cepat untuk berobat. Nah, ketika dia sudah kena virus tapi tidak berobat, pasti virus itu akan menggerogoti dia dan lama-kelamaan akan membuat dia menjadi mati. Demikian halnya dengan orang yang sudah kena virus dosa. Banyak orang sudah kena. Tadi kita sudah belajar bahwa dari satu orang, dari nenek moyang kita Adam, sudah menjalar kepada semua orang. Tapi tidak semua orang tahu bahwa dia sudah positif. Sebenarnya semua orang sudah positif virus dosa, kena virus dosa, tapi nggak menyadari. Oleh karena nggak sadar, maka tidak mencari obatnya, tidak mencari jalan keluar. Ya kan, banyak seperti itu ya, sudah kena virus kanker dia, lalu dia tahan-tahankan, dia tidak berobat, lama-lama virus itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan itu mengakibatkan kematian. Manusia yang sudah kena virus dosa juga demikian. Sadar atau tidak sadar kita bahwa kita sudah kena, maka virus itu akan terus bekerja. Dia akan menggerogoti di dalam diri kita sampai kita dimatikan oleh virus itu. Itulah kematian kekal namanya. Kalau selama kita hidup, kita nggak mencari obat. Jadi bagaimana orang bisa mencari obat kalau dia sudah menyadari bahwa dia kena virus dan upah daripada virus dosa itu adalah maut, kematian kekal. Tapi orang yang menyadari ini pasti cari jalan kedua, mencari obat. Nah, ketika dia mendapatkan obat, lalu dia minum obatnya, maka dia tidak jadi mati, dia akan sembuh. Lalu bagaimana supaya kami cepat keluar, itu tadi ya. Bagaimana supaya kami cepat keluar? Pertama, kalau sadar dulu akan keberadaan kita. Mengapa banyak orang tidak mencari obat? Mengapa banyak orang gak ke dokter? Karena tidak sadar sakit. Tapi orang yang sadar sakit pasti cari dokter. Orang yang menyadari kena virus dosa pasti cari obat dosa.
Maka supaya saudara keluar dari virus dosa, sadarilah diri saudara. Bagaimana menyadarinya? Dari firman Tuhan. Roma 5 ayat 12 tadi mengatakan bahwa dosa itu menjalar dari satu orang kepada semua orang. Berarti walaupun nenek moyang kita yang melanggar firman Tuhan, kita semua keturunannya sudah kena, ya, sudah berakibat kepada kita, bahwa kita adalah orang berdosa yang akan menuai upahnya adalah maut. Ya. Berarti kuncinya kita harus sadar. Oh, ya. Dan disadarkan lewat firman Tuhan, Tuhan. teman-teman. Bukan disadarkan dengan diri sendiri atau dengan apapun yang lain selain dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, sangat jelas. Berarti kalau teman-teman belum sadar, inilah waktunya untuk menyadari, karena firman Tuhan sudah diberitakan dari Roma 5:12 tadi bahwa semua kita sudah berdosa, siapapun dia. Begitu ya, Bu? Ya. Semua, karena dari satu orang tadi menjalar kepada semua orang tanpa kecuali. Ya, sangat jelas bahwa semuanya tidak terkecuali. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman adalah manusia keturunan Adam, ya teman-temanlah orang berdosa itu yang memiliki virus dosa di dalam diri teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya dampak nyata dari virus dosa ini dalam diri manusia. Kali ini kita akan lanjut dengar cerita dari Elsa Tarigan. Ya, gimana Elsa? Apakah Elsa menyadari bahwa Elsa memiliki virus dosa itu dalam diri Elsa? Ya, saya sangat menyadari, dan virus dosa dalam diri saya itu pada waktu itu sangat mengerikan ya. Karena menurut saya lebih mengerikan daripada orang yang terkena virus corona ini. Kenapa saya katakan begitu? Virus dosa ada dalam diri saya ini hampir membuat saya benar-benar hancur. Dampak dari virus dosa yang ada dalam diri saya itu, pertama, saya membangkang terhadap orang tua saya melawan, bahkan saya dendam sama orang tua saya karena saya berpikir saya tidak mendapat kebahagiaan dari keluarga saya. Yang kedua, saya selalu merasa kekosongan, saya nggak pernah merasakan ketenangan. Saya dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas, materi saya cukup, pendidikan saya bagus, tapi saya nggak pernah merasakan kepuasan di situ. Saya ingin mencari lebih dan lebih. Nah, berkesinambungan dengan itu, karena saya tidak merasakan kebahagiaan dari keluarga saya merasa kosong, saya merasa saya tidak dikasihi oleh orang tua saya. Nah, saya mencari kebahagiaan saya di luar. Dengan cara apa? Dengan cara saya pergi dengan teman-teman saya. Kemudian saya belanja-belanja, saya menghabiskan uang saya gitu. Dan yang paling parahnya lagi, saya mencari kebahagiaan itu terhadap lawan jenis gitu. Jadi saya itu bisa dikatakan tidak pernah namanya tidak pacaran. Saya pasti pacaran gitu. Nah, itu sebenarnya pada saat itu saya berpikir, saya nggak ingin seperti ini gitu. Ini membuat saya merasa saya jijik dengan diri saya. Sampai pernah saya berpikir, kenapa saya seperti ini? Tapi saya tidak bisa melawan gitu. Saya merasa hati saya langsung gampang terpikat dengan lawan jenis. Tapi di situ saya berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa saya nggak bisa lepas? Bahkan saya lebih mengasihi pacar saya. Nah, di situ saya berpikir, saya menyalahkan Tuhan juga ya di situ. Kenapa saya seperti ini? Sampai akhirnya saya dituntun, saya belajar, karena saya memang benar-benar merasakan titik terendah saya itu mengerikan gitu. Saya belajar firman. Dan di situ saya nyerah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nyerah. Aku mau Tuhan bukakan siapa sebenarnya aku gitu. Dan akhirnya Tuhan berkemurahan membukakan siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan sebenarnya. Itu dari Yesaya 1 ayat 2. Kita bisa baca, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Pada saat Tuhan membukakan ini sama aku, di situ aku menyadari gitu, aku yang selama ini memberontak terhadap Tuhan. Aku berpikir, aku diasuh sama orang tuaku, kok aku gak butuh Tuhan gitu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa ternyata selama ini Tuhan yang membesarkan aku, Tuhan yang menjaga aku, Tuhan yang mengerti kekosonganku gitu.
dikatakan, yang menjadi pemisah antara kamu dengan aku adalah dosamu gitu. Di situ aku benar-benar disadarkan bahwa akulah orang berdosa. Sama seperti topik kita, aku ternyata sudah positif virus dosa itu. Di situ ketika aku menyadari aku sudah positif terhadap virus dosa itu, di situ aku minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku gak mau dengan diriku sekarang. Aku mau lepas dari kegelapan ini dan aku mau hidup untuk Tuhan. Aku gak mau hidup untuk diriku sendiri lagi. Di situ Tuhan sadarkan, dan pada saat aku merenung, terbisik gitu di telingaku ini, Ia telah melepaskanmu gitu. Di situ Tuhan sudah melepaskanku. Lalu aku dituntun untuk membuka Kolose 1. Aku dituntun untuk membuka Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang isinya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di situ aku merasakan ternyata di dalam Kristus semuanya. Ternyata ketika kalau aku menerima Kristus, aku akan lepas dari dosaku yang menjijikkan ini gitu. Di situ aku langsung berdoa, aku nggak tunda-tunda lagi gitu. Di situ aku langsung berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menerima Tuhan secara pribadi. Aku mau melepaskan ini. Aku nggak mau lagi dikuasai kegelapan. Aku mau Tuhan yang ada di hatiku gitu. Aku mau Tuhan yang menguasai aku supaya aku lepas dari kegelapan dan aku menerima pengampunan itu. Pada saat aku mengatakan amin, aku langsung merasakan kedinginan. Aku merasakan seluruh tubuhku ini gemetaran gitu. Dan aku benar-benar merasakan jantungku itu berdetak kencang sampai aku benar-benar mendengar suara detakan itu. Di situ aku berdoa lagi, kalau memang aku sudah lepas dari kuasa kegelapan, aku sudah menerima obat itu, aku sudah menerima kasih karunia itu, tolonglah aku gitu. Tolong aku buktikan bahwa aku memang sudah benar-benar hidup kekal, aku sudah menerima pengampunan dosa itu. Dan akhirnya Tuhan tuntun aku gitu. Tuhan tuntun lagi dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Di ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang pertama aku pandang itu percabulan. Kalau namanya pacaran, itu sudah dikatakan percabulan gitu. Kalau namanya pacaran itu sudah dikatakan percabulan. Tapi banyak anak-anak muda, banyak orang-orang tidak mengerti, oh pacaran, kan udah waktunya gitu. Padahal sebenarnya itu sudah berzina di hadapan Tuhan. Belum waktunya gitu. Nah di situ aku langsung mengaku, akulah orangnya gitu. Akulah orangnya, dan aku menyadari dosa-dosaku, dan aku menyadari bahwa dampak itu semua itu karena penyembahan berhala dari Adam dan Hawa itu tadi gitu. Tapi yang paling membuat aku sukacita itu di ayat 9 sampai ayat 10-nya yang dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Disitulah aku merasakan benar-benar kasih. Aku nggak bisa mendeskripsikan kasih itu gimana gitu ya. Seorang anak muda yang benar-benar berdosa, seorang anak muda yang jatuh ke dalam percabulan itu gitu. Di situ aku merasakan malu. Aku nggak mau dengan diriku ini gitu. Tapi aku melihat masih ada Tuhan yang mau mengampuni aku. Masih ada kasih besar yang ku terima gitu.
gimana ya, menembak gitu, mau memberikan kasihnya, aku udah sanggup mematikan itu, aku udah sanggup menolak gitu. Kalau sampai kayak tadi aku bilang nggak pernah aku nggak pacaran. Nah sekarang ketika ada orang yang dengan apa ya, kata-kata mutiara mau mendekati gitu, aku udah mampu menolak. Aku berpikir aku hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Jadi udah memang benar-benar mampu aku mematikannya gitu, mau hal apapun itu. Dan ketika aku jatuh ke dalam dosa, dengan sendirinya aku berpikir, ih aku kok berdosa gitu. Kan Tuhan bilang aku nggak boleh, aku harus mematikan semuanya gitu. Nah di situ aku benar-benar merasakan hidup baru. Aku mampu bekerja dengan memuji Tuhan setiap hari gitu. Yang tadinya aku malas baca Alkitab, ini bisa nanti aku berjam-jam baca Alkitab. Kayak mana ya, dibilangkan sukacita besar gitu Kak ketika aku mendengar perkataan Tuhan sama aku. Jadi obat itu benar-benar membuat aku berbeda dari yang sebelumnya. Gitu ya. Oke teman-teman, kita break sejenak. Silakan diminum dulu. Silakan diminum dulu para tamu-tamu yang ganteng yang cantik. Jadi teman-teman yang ada di rumah, sangat jelas kali ini kita mendengar bagaimana teman kita merasakan begitu ngerinya, lebih mengerikan dari penyakit tubuh, virus tubuh manapun, itulah virus dosa. Apakah teman-teman menyadari hal itu dan mengalami hal itu? Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan ada sekilas bahwa ada kesembuhan, ada jawaban, ada obat, kita akan mendengarkannya lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya obat? Karena mungkin ini yang dinanti-nantikan. Seburuk apapun akibat dari dosa itulah kematian yang kekal. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena hari ini kita akan mendengarkan solusi, kabar baik. Itulah obat dari virus dosa yang paling mematikan itu. Ya, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang jawaban, jalan keluar untuk lepas bebas dari virus mematikan ini. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mari kita membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya akan bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Berarti semua manusia yang sudah berdosa, mulai dari keturunan Adam dan Hawa, semua pasti mengalami upah. Upah itu harus diterima, itulah maut. Jadi bagaimana supaya kita keluar dari maut itu? Harus ada yang menggantikan kita. Tanpa ada pengganti kita, maka kita sendiri yang akan mengalami maut. Jadi di sini dikatakan dalam ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita. Dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, dosa yang akan menimpa kita itulah maut, sekarang dipikul oleh Tuhan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk apa dia mati di kayu salib? Jelas tujuannya memikul dosa kita, saudara. Jadi ketika kita melihat Yesus di salib itu ada hubungannya dengan diri kita. Ada kaitannya dengan kita. Oleh karena kita, mengapa Yesus dipakukan? Kitalah penyebabnya. Banyak orang melihat Yesus disalib, dia menangis. Ketika hari Paskah atau Jumat Agung, film Tuhan Yesus diputar, ketika Yesus disiksa, dia menangis. Yang ditangisi siapa? Yesusnya. Padahal sebenarnya yang perlu kita tangisi diri kita, bukan Yesus. Kenapa? Yesus itu adalah menggantikan kita. Kita yang seharusnya mengalami hal seperti yang dialami oleh Tuhan, tapi karena dia mengasihi, maka dia memikul dosa kita.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Mengapa dia harus begitu menderitanya? Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mulai dari dosa nenek moyang kita yang menjalar turun-temurun, kemudian dosa yang kita tambahi lagi dengan perbuatan kita, dan dosa yang dilakukan oleh orang tua kita sehubungan dengan menduakan Tuhan. Ini namanya bertambah-tambah. Dosa dari Adam saja cukup membawa kepada maut. Lalu dosa yang kita perbuat lagi dalam hidup kita sehari-hari, dan dosa yang ditambahi lagi oleh orang tua kita yang menyembah kepada berhala. Maka tadi dari tamu kita sudah jelaskan bahwa apa yang dia alami itu akibat dosa penyembahan berhala. Penyembahan berhala bisa saja orang tuanya yang melakukan, tapi akibatnya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Apa akibat yang paling jelas, yang paling nyata di dalam penyembahan berhala? Seks tidak normal. Orang yang seksnya tidak normal itu pasti mau ganti-ganti pacar. Itu bagi anak muda. Maka lihat aja diri saudara. Masih kemungkinan saudara masih SMP tapi udah tahu pacaran. Kemungkinan saudara SMA tapi pacarnya tahu udah berapa. Ini membuktikan bahwa saudara itu seksnya nggak normal. Kenapa? Karena pacaran itu adalah bagi orang yang siap memasuki rumah tangga. Orang pacaran artinya adalah orang yang mau masuk kepada perkawinan. Jadi kalau belum mau berumah tangga ngapain pacaran? Itu sama dengan main api. Siapa yang bermain-main api pasti terbakar. Tapi siapa yang mau masuk rumah tangga silakan pacaran. Yang masuk rumah tangga tentunya sudah matang. Matang fisiknya, matang secara pekerjaan, matang mentalnya, matang secara kerohanian. Ini fisik masih anak-anak, mental juga masih lemah, kerohanian pun masih acak-acakan, lalu mau pacaran. Jadinya bagaimana? Maka lihat aja orang SMA pacaran gimana jadinya? Terlanjur. Terlanjur sudah, katanya kan gitu ya. Terlanjur, akhirnya apa? Hamil di luar nikah, terpaksa berumah tangga, lalu jadi beban orang tua lah. Tadi satu beban orang tua, tambah lagi pasangannya, tambah lagi cucunya, jadi 3. 1 jadi 3 beban orang tua. Itu banyak terjadi. Lalu menyesal. Maka bagaimana supaya kita lepas dari situ? Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan pencipta kita. Karena dia satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari upah dosa adalah maut itu. Gak ada obat lain. Hanya melalui kematiannya. Upah dosa adalah maut. Maut tadi kematian. Berarti Yesus harus mati. Ini pun sering banyak pertanyaan. Kan dia Allah. Kenapa gak dibuatnya jajaran lain untuk melepaskan kita dari dosa? Tapi upah dosa ialah maut. Ini harus diingat. Upah dosa ialah maut berarti mati. Kematian harus jadi. Berarti kematian itu digantikan oleh kematian Yesus. Upah dosa kita kematian, maka Yesus harus mati. Maka dia pikul dosa kita di dalam kematiannya di kayu salib. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Itulah ya, dia pikul seluruh dosa kita. Apakah dosa penyembahan berhala, apakah dosa dari Adam dan Hawa, apakah dosa dari perbuatan kita sendiri, dipikul di dalam tubuhnya di kayu salib. Berarti kalau obat virus corona itu bisa banyak, bermacam-macam. Negara sana mungkin lain obatnya, negara yang ini beda. Tapi untuk obat virus dosa, satu untuk seluruh dunia. Ini perbedaannya. Satu obat bagi seluruh virus dosa. Dan di seluruh dunia. Nggak ada pilihan. Kalau kita pergi ke negara yang lain, obat dosa yang ada di negara mereka, kematian Yesus. Di negara kita juga kematian Yesus. Di seluruh dunia juga kematian Yesus. Berarti obat tidak ada duanya. Obat untuk
dosa, tidak ada pilihan, tidak ada di apotek, tidak ada di rumah sakit, yang ada hanya di dalam tubuhnya di kayu salib melalui kematian. Disitulah dipikulnya seluruh dosa pemberontakan kita, pemberontakan kepada orang tua, pemberontakan kepada Tuhan, semua ditebus di dalam tubuhnya di kayu salib. Satu kali untuk semua, satu kali untuk selamanya. Maka ketika Yesus mati, satu kali itu nggak diulangi lagi, nggak terulang lagi. Kenapa? Karena satu kali aja cukup mengampuni seluruh dosa manusia, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa kita, jenis apapun dosa kita. Kalau penyakit apa? Penyakit jasmani, beda penyakitnya, beda obatnya. Beda virusnya, beda obatnya. Tapi kalau penyakit dosa, virus dosa, sama. Obatnya itu satu. Walaupun banyak dosa kita, bermacam-macam, berbeda-beda jenisnya, tapi obatnya hanya satu. Yesus Kristus. Nah, lalu kita lanjutkan, tujuannya mati di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kematian Yesus adalah mematikan dosa, mematikan virus. Jadi kalau virusnya sudah dimatikan, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan menjalar. Mengapa sampai hari ini kita terus menjalankan dosa dan dosa kepada orang lain? Berarti virus dosa yang ada di dalam diri kita belum mati, saudara. Siapa virus dosa yang ada dalam dirinya sudah dimatikan, maka dia bukan lagi menjalankan dosa, tapi menjalankan kebenaran. Itu yang dikatakan di sini, hidup untuk kebenaran, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah, sudahkah mati virus dosa saudara? Atau sampai sekarang virusnya semakin berkembang biak, beranak cicit. Mulai dari orang tua, mulai dari opung ke orang tua, kepada anak, kepada cucu, turun-temurun berkembang, menjalar terus. Itu namanya belum mati. Kalau virus dosa dalam diri saya, mulai dari saya dulu mati. Pertama sekali virus dosa yang ada dalam diri saya, di dalam diri saya pertama mati, baru sesudah itu saya membagikan kebenaran. Saya menjalarkan bukan lagi virus dosanya, tapi menjalarkan kebenaran kepada keluarga saya. Akhirnya satu demi satu keluarga saya juga virus dosanya mati, karena mereka menerima kebenaran itu. Jadi mari kita melihat dalam diri kita sampai saat ini, virus yang ada itu sudahkah mati? Kristus sudah mati untuk mematikan virus. Tapi kalau saudara belum menerima kematiannya itu, maka saudara tidak akan mampu mematikan virus dosa itu. Tidak ada yang sanggup mematikan virus dosa di dalam dirinya selain daripada kematian Yesus Kristus. Jadi tanpa kematian Yesus, maka virus akan tetap berkembang di dalam diri manusia dan di seluruh dunia. Jadi walaupun dia merasa menderita, kesakitan, diejek, diolok, dicela, dicambuk, dicaci, diludahi, semua ditahankannya. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara mematikan virus dosa. Mari kita bandingkan. Bagaimanapun cara dicari orang, bagaimana menemukan obat untuk virus corona. Berapapun biaya nggak masalah, yang penting bisa mendapatkan obatnya, antinya yang bisa mematikan virus ini. Dengan segala cara dicoba, diselidiki, diteliti. Sekarang Tuhan Yesus, dia mau meninggalkan sorga, dia mau sama seperti kita, dia mengalami penderitaan di kayu salib. Itulah untuk mematikan virus dosa yang berkembang di dalam diri seluruh manusia. Mengapa berkembang? Oleh karena sudah ada. Kalau tadi nggak ada, nggak mungkin dia berkembang, bertumbuh, ya, bertambah-tambah. Karena sudah ada,
maka yang sudah ada di dalam diri manusia tadi, benihnya yang diterima, yang menjalar dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, akhirnya berkembang biak. Maka anak-anak sampai dewasa dia dosanya pasti tambah. Gak ada orang yang semakin dewasa dosanya makin berkurang, malah tiap hari bertambah. Itu artinya berkembang biak. Kenapa? Karena benih dosa sudah ada. Tanpa diajari orang pintar berbuat dosa, karena sudah ada di dalam. Nah sekarang, bagaimana mematikan virus ini? Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mematikannya. Dengan kekuatan, dengan perbuatan baik, dengan kerajinan, tidak bisa. Namanya virus. Virus itu di dalam. Virus kayak virus corona itu kan ada virus yang sangat kecil, gak terlihat gitu. Virus dosa pun demikian, gak terlihat, tapi hasilnya nampak. Pekerjaannya nyata. Perbuatannya terlihat. Lalu mematikan itu bagaimana? Gak mungkin kita dengan berbuat baik virus itu yang di dalam mati. Tidak. Jadi mematikan virus adalah dengan kematian. Mati ganti mati. Ya, kematian Yesus itulah mematikan virus dosa. Maka sesudah kematiannya mematikan virus, ayat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur itu adalah luka-luka di dalam tubuh Yesus. Ketika dia dicambuk, ketika dia dilukai, dagingnya terkoyak-koyak. Itu yang dikatakan dengan bilur-bilur. Bekas luka-luka di dalam tubuh Tuhan Yesus itulah yang membuat kita sembuh. Dia dilukai supaya kita sembuh. Sembuh secara apa? Bukan sembuh secara fisik, bukan sembuh secara daging, tapi sembuh secara jiwa. Jadi luka-luka yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus menyembuhkan manusia secara virus dosa. Inilah menjadi kesimpulan kita dari virus ini. Virus corona mematikan tubuh, virus dosa mematikan jiwa, tapi ada obat yang disediakan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Siapa yang menerima obat, dia akan sembuh dari virus itu. Siapa yang tidak menerima pribadi Tuhan Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Karena itu saudara-saudara, inilah jawaban yang perlu kita ambil malam hari ini sesuai dengan tema kita, virus berbahaya, tetapi ada obat yang bisa kita minum. Kematian Yesus di kayu salib. Itulah kesimpulannya yang bisa kita bagikan malam hari ini. Ya, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin ingin lebih dalam mengetahui ataupun lebih detail lagi memahami tentang jawaban ini. Tapi saya sendiri punya pertanyaan Bu. Iya, silakan. Ya, pertanyaannya mengenai kematian, mati ganti mati, demikian tadi menjelaskannya. Sebagai kepala dosa harus ada kematian. Kenapa dengan kematian Kristus? Bukankah di zaman perjanjian lama sudah ada kematian domba, persembahan kurban domba ataupun kambing? Mengapa harus kematian Kristus, Bu? Ya, saya kira bisa menjadi tambahan sedikit lagi untuk. Terima kasih. Ya, perjanjian lama sudah ada korban. Pertama sekali ketika Adam berdosa, Tuhan langsung membuat korban binatang untuk pakaian mereka. Itu gambaran. Itu menggambarkan bahwa untuk menutupi kekurangan dalam diri manusia harus ada korban. Tetapi itu hanya gambaran, ya. Gambaran berarti bukan itu kebenarannya. Gambaran itu berarti ada yang menggenapi. Yang menggenapi itulah Kristus. Makanya dalam perjanjian lama seringkali ketika mereka berdosa dikorbankan domba, disembelih domba. Nah itu adalah melambangkan bahwa ada anak domba yang sesungguhnya yang akan mengorbankan dirinya bagi pengampunan dosa seluruh manusia. Kalau domba itu berulang-ulang itu artinya tidak sah. Tapi Tuhan Yesus satu kali itu sah, maka nggak perlu berulang-ulang lagi. Ya. Iya. Jadi kenapa harus darah Kristus ataupun kematian Kristus? Karena inilah yang sah, inilah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sangat jelas ya teman-teman bahwa ada jalan keluar dari dosa yang sangat menggerogoti kita, yang menghancurkan hidup kita. Seperti lagu kita tadi berkata, dosa datang mencuriku. Mari kita renungkan, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Dosa
kesimpulan yang sudah sangat jelas disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi solusi satu-satunya untuk seluruh permasalahan virus dosa yang paling mematikan jiwa kita adalah pribadi Yesus Kristus yang telah mati, yang telah mencurahkan darahnya bagi kita. Obat dosa, obat virus dosa sudah disediakan teman-teman. Tinggal bagian kita, respon kita adalah untuk memakan, adalah untuk menerima. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau virus corona mempunyai obat dan kita tidak memakannya, pasti kita tidak akan sembuh-sembuh. Demikian halnya dengan virus dosa kita. Sudah disediakan, alamatnya jelas di dalam pribadi Kristus. Tinggal bagian teman-teman semua saatnya untuk terima, untuk memakan, menyambut Kristus itu di dalam pribadi, di dalam diri, di dalam hati teman-teman semua. Ya, teman-teman yang ada di rumah, berakhir sudah sampai di sini acara talkshow kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong teman-teman untuk mengerti dan memahami kebenaran ini, bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti acara kita mulai dari awal tadi hingga saat ini. Kita juga berterima kasih untuk narasumber kita, Ibu Lydia Sembiring. Terima kasih Bu. Juga kami berterima kasih kepada tamu-tamu kita yang sudah terbuka, Elsa Tarigan dan juga Bang Paul Tarigan. Ya, terima kasih teman-teman. Dan untuk menutup acara kita akan akhiri di dalam doa penutup. Kami persilakan Bu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat acara talkshow kami malam hari ini. Tuhan sudah hadir memberkati kami. Firman yang sudah jelas kami dengar bersama, Roh-Mu yang kudus meneruskannya supaya kami menyadari keadaan kami bahwa kami sudah positif di dalam virus dosa dan akan mematikan jiwa kami. Tetapi ada obat yang Tuhan tawarkan melalui kematian-Mu di kayu salib, supaya masing-masing yang mendengar firman ini boleh menerima di dalam hidup kami, sehingga kami tidak mengalami kematian kekal, tetapi kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Allah kami yang sudah bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah